Halo Pak Nova dan teman-teman, kali ini kami sudah berada di Sanggar Candi Saptorenggo, tempat peribadatan kerohanian Sapto Darmo. Jadi apakah mereka yang menganut kerohanian Sapto Darmo ini sudah mendapatkan persamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia? Oleh karena itu, kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu Sapto Darmo. Oke Pak, saya mau nanya nih, untuk Sapto Darmo itu aliran apa ya, dan untuk sejarahnya terbentuknya Sapto Darmo itu bagaimana Pak? Oh ya, masih. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Nama saya Bambang Purnomo. Saya pengajar Sapto Darmo sejak tahun 71. Nah, tentang tadi ditanyakan sejarah Sapto Darmo, itu kan cukup panjang memang. Nah, dimulai dari awalnya itu bahwa ajaran Sapto Darmo itu diterima oleh Bapak Arjo Sopuro yang beralamatkan di Pare Kediri. Nah, Bapak Arjo Sopuro itu pekerjaannya itu hanya tukang cukur ya. Nah, pada waktu itu jam sebelumnya itu sebelum malam hari terjadinya kalau kayu itu turun, itu Pak Arjo Sopuro memang merasa gelisah terus. Nah, ketika itu tanggal 27 Desember jam 1 malam, itu Pak Arjo Sopuro ketika mau tidur tiba-tiba digerakkan oleh gerakan yang tidak bisa ditolak. Gerakannya itu gerakan manembah. Jadi tiba-tiba dia disuruh bersila begini, terus disuruh ditakut begini, terus disuruh membungkuk sendiri, dan ketika ditolak nggak bisa. Seperti ini nggak dapat timur dalam satu malam. Dan waktu itu ditikar memang, pada waktu itu tahun 1952 orang tidur kan masih pakai tikar ya, dia di bawah itu. Nah, kemudian ketika itu turun, dia digerakkannya tuh nggak disuruh sujud, jadi disuruh sujud membungkuk begini. Bentuknya begitu. Itu ketika pertama kali dia mengucap. Jadi ketika itu satu paket ya. Jadi ketika dia disuruh duduk bersila menghadap ke timur, terus setelah itu dia mengucap Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Ucapan itu otomatis keluar sendiri dari mulutnya. Ketika Bapak Arjo Sopuro dengan teman-temannya sedang berbincang-bincang terkait dengan Bapak Wahyu gerakan sujud tadi, kemudian itu tadi ada gambaran yang tiba-tiba datang di meja, di tembok-tembok gambar simbol ini. Kemudian itu timbul hilang. Nah, kemudian ada yang punya idenya ini gambar aja. Nah, gambar, ada yang mencari kuas, ada yang mencari cat, ada yang mencari kanvas dan sebagainya. Nah, sampai selesai digambar itu hilang, sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Nah, setelah itu muncul lagi yang warna yang kedua itu. Itu juga sama pakai slide buat tembok. Terus ditulis. Nah, kemudian yang ketiga itu sesanti. Ya. Jadi kalau misalkan untuk sejarah tempat ini nih bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Dulu ketika Bu Suwartini Martodiarjo itu ketika masih menjadi mahasiswa, itu mendengar adanya dukun tiban yang ada di Surabaya, di daerah Pare itu, ya Sapto Darmo itu. Nah, itu mendengar itu Pak Ibu sedikit belajar itu sampai ke Jogja. Nah, itulah di Jogja itu ternyata warganya juga banyak respon gitu kan. Nah, untuk pertemuan lalu bagaimana? Untuk pertemuan ya di sanggar itu artinya mendirikan sanggar. Bagaimana Sapto Darmo ini bisa bertahan sampai saat ini gitu Pak? Ya begini, karena Sapto Darmo itu tujuannya untuk
bahwa ketika orang itu masuk ke dalam satu danau itu mendapatkan satu ketentraman hidup. Jadi yang dicari orang itu ketentraman hidup. Nah, ketika di sini hidup menjadi lebih baik. Pak Sirvas, bagaimana latar belakang dari setiap pemeluk ajaran Sabto Dharma ini, Pak? Terima kasih, Dek. Latar belakang yang ikut Sabta Dharma ini itu dari macam-macam agama. Dari agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Ada yang dari Konfusius juga ada yang ikut gitu loh. Jadi yang datang ke sini itu dari berbagai agama. Seperti itu. Karena dasar kita belajar di sini adalah belajar tentang budaya spiritual. Dan di sini kebetulan yang kita pelajari adalah tentang Tuhan. Kalau tadi pemeluk ajaran Sabto Dharma ini itu ada yang dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Nah, apa bedanya Pak yang mengikuti kerohanian Sabto Dharma ini yang mereka beragama begitu dengan yang tidak mengikuti ajaran Sabto Dharma? Jadi gini, yang memeluk atau yang mengikuti ajaran Sabta Dharma ini pasti motivasinya kan bermacam-macam karena lahir kita dari agama yang berbeda-beda. Ada yang bisa membuat mereka tertarik dan mengikuti ajaran ini. Yang pertama adalah karena kita belajar tentang budaya spiritual. Bedanya apa antara mereka yang tidak ikut Sabta Dharma dengan yang ikut Sabta Dharma? Yang ikut Sabta Dharma pasti mereka akan tahu, oh sebetulnya penghayat kepercayaan tidak semuanya yang seperti tanda kutip bahwa itu menyembah setan, menyembah halal. Di Sabta Dharma ini karena penghayat baru kita tahu ternyata ada penghayat yang juga betul-betul percaya kepada Tuhan. Apakah ada kitab rujukannya seperti itu Pak, dan juga tentang gambar yang di belakang ini mungkin ada filosofinya apa gitu, dan tentang gambar Semar yang ada di situ gitu Pak? Ya. Jadi kitabnya orang kepercayaan Sabta Dharma itu tidak sama dengan kitab-kitab di ajaran agama-agama yang ada. Yang di Sabta Dharma disebut dengan kitab ajarannya. Itu ada Wara 7, ada Dasawarsa, ada buku sejarahnya gitu. Terus kita nyambung dengan apa sih filosofi Semar itu terhadap ajaran Sabta Dharma. Filosofinya bahwa Semar itu adalah Tuhannya orang Jawa. Jadi sebetulnya Semar itu Tuhan dari masing-masing kita. Itu ada Semar gitu loh. Makanya gambarnya Semar yang ada di simbol pribadi manusia di Sabta Dharma itu wajahnya itu wajahnya itu mudah, wajah mudah, wajahnya ganteng gitu. Sebetulnya artinya Semar itu tidak perempuan, tidak laki-laki gitu loh. Tuhan itu tidak perempuan, tidak laki-laki gitu loh, seperti itu. Jadi itulah filosofi kenapa di gambar simbol pribadi manusia itu ada gambar Semar. Di tengah-tengahnya itu adalah gambar Semar. Dan di pinggir-pinggirnya itu ada gambar warna yang merah, hijau, kuning, putih itu merupakan nafsu. Jadi kehidupan manusia itu sebetulnya diliputi dengan nafsu. Nah, di setiap manusia itu ada nafsu, ada Tuhannya. Gitu loh. Tuhannya itu kalah itu dengan nafsu. Seperti itu. Makanya digambarkan di simbol pribadi manusia. Terus ada juga gambar simbol pribadi manusia itu memberikan ilustrasi bahwa kita manusia itu lahir dari 3 unsur. Itu ada, ya, 3 unsur, ada Bapa, ada Ibu, ada Tuhan, gitu loh. Jadi di situ kenapa itu disebut sebagai gambar simbol pribadi manusia, karena di situ udah ada menunjukkan kepada kehidupan kita, sebetulnya lahirnya kita. Kita itu diliputi oleh sinar cahaya Tuhan. Kalau kita tidak diliputi oleh sinar cahaya Tuhan, kita tidak bisa seperti sekarang ini. Kita sama dengan benda-benda mati yang sekarang kita lihat di luar sana, seperti itu. Sehingga ada di gambar simbol pribadi manusia itu ada warna hijau moyo di situ. Nah, itu merupakan sinar cahaya Tuhan. Bagaimana sih hubungan timbal balik dari adanya kerohanian Sabta Dharma ini terhadap masyarakat di sekitar lingkungan? Oh ya, berdasarkan mungkin pengalaman dari Sabta Dharma sendiri, kita sering bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Mungkin saat pemilu seperti itu menggunakan ini sanggar kami juga. Kemudian saat suro seperti itu kita juga ada bagi-bagi berkat gitu sama masyarakat, dan masyarakat boleh melihat sajian pentas seni wayang di Sabta Dharma. Jadi kita saling membantu dan
bermasyarakat lah di situ. Mas, terus bagaimana sih tanggapan masyarakat di sekitar ini terhadap adanya kerohanian Sabta Dharma ini? Ya karena mungkin kita sudah lama juga bersinggungan dengan masyarakat, kita juga baik terhadap masyarakat, akhirnya masyarakat juga baik juga kepada kita. Itu juga tercermin dari teman-teman kita yang bersinggungan juga di sekolahan dengan membawa Sabta Dharma. Mereka juga di situ baik di masyarakat, bahkan guru-gurunya juga mengapresiasi. Kadang juga mereka punya prestasi yang mungkin cukup lebih di bidang budaya seperti itu. Jadi tidak ada unsur pembedaan ya di Ya, dalam masyarakat terhadap Ya. kerohanian ini. Ya, kita merasa sama lah seperti mereka juga merasa sama gitu. Mas, terus bagaimana sih kontribusi masyarakat sekitar ini terhadap pembangunan Sanggar Candi Saptorenggo yang ada di sini? Oh iya, khususnya yang awal pembangunan dulu ya, karena kalau yang sekarang memang semua diurus oleh warga Sabta Dharma. Tapi kalau yang dulu pertama kali pembangunan di sini, ini memang tanahnya ini adalah tanah masyarakat, kemudian yang menjadi seorang Sabta Dharma, warga Sabta Dharma juga. Kemudian masyarakat sekitar juga sudah mengenal apa itu Sabta Dharma, dan mayoritas di sini dulu juga Sabta Dharma. Akhirnya mereka juga ikut membantu pembangunan di awal-awal dulu. Jadi kan zaman dulu memang susah masalah transportasinya, mereka ikut membantu, yang punya tenaga ikut bantu tenaga, yang punya uang ikut bantu uang gitu. Ajaran seperti apa yang diajarkan oleh Sabta Dharma? Bagaimana para pemeluk ibadah dan kepercayaan merealisasikan inti ajaran dengan realita yang ada di masyarakat, Pak? Jadi yang pertama, percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Langgeng. Kemudian yang kedua, untuk para penganutnya itu untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Tanggapan Bapak jika masyarakat tidak menganggap atau menghargai kepercayaan Sabta Dharma ini bagaimana? Kalau masyarakat itu tidak menghargai, tidak menganggap ajaran Sabta Dharma itu tidak baik, ya kita harus bisa menjelaskan, merealisasikan, harus bisa mendengar mengapa mereka tidak menghargai. Karena kalau mereka tidak menghargai itu kan ada beberapa hal, karena tidak mengerti, karena tidak paham. Dalam pelaksanaan ibadah aliran kepercayaan Sabta Dharma ini, apakah sudah ada jaminan dari pemerintah ya, Pak? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Slamet Bagsiski, saya pengurus Sekretaris Persada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persada itu singkatan dari Persatuan Warga Sabta Dharma. Mengenai peribadatan bagi warga Sabta Dharma atau dalam hal melakukan ibadah itu nggak ada masalah buat kami. Selama ini panjang ini berjalan lancar saja dan baik-baik saja. Bahkan kami mengadakan kegiatan peribadatan tingkat nasional atau sujud penggalian atau istilahnya penataran rohani selalu mendapatkan izin dari pihak yang berwajib. Mulai kami melakukan perizinan mulai dari tingkat RT sampai ke kepolisian, jadi aman dan nyaman saja. Bahkan negara itu benar-benar hadir dengan kegiatan kami dan kami dengan santai, dengan tenang, dengan bersahaja bisa mengikuti atau melaksanakan peribadatan. Kalau sudah ada, apakah ada buktinya ya? Tadi kan disebutkan dengan istilah aliran kepercayaan. Sebenarnya langsung aja kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Saya runut kembali pada simposium tahun 1970 di Yogyakarta. Simposium kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dibagi 3 kriteria kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian. Salah satu-satunya kerohanian saat itu adalah Sabta Dharma. Ya, itu. Terus kemudian bukti ya, bukti penyelenggaraan ibadah kami aman dan nyaman. Ini sebagai bukti adalah gambar ya, foto-foto kami dalam pelaksanaan kami nggak mengalami gangguan apapun, terutama di kota Yogyakarta dan di tempat-tempat lain yang sudah berjalan selama ini. Kalau bicara tentang kasus per kasus ada, tapi secara umum kami aman dan nyaman. Dan ini sudah sangat dilindungi dan negara benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Terbukti apa? Pencatatan kartu tanda penduduk, terus kemudian perkawinan dan lain-lain sejenisnya. Termasuk pendidikan bagi anak-anak penghayat yang dari tingkat SD maupun sampai perguruan tinggi. Bagaimana pendapat Pak Slamet mengenai Undang-Undang Dasar Pasal 29 tahun 1945? Apakah itu baik atau tidak? Jika baik, mengapa? Jika tidak, mengapa, Pak? Justru menurut saya sangat baik. Justru dengan adanya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diakui. Dan itu yang melandasi peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, itu ya ayat 1 ya. Kemudian intinya yang pasal 29 ya ayat 1 ya. Terus yang intinya yang ayat 2 itu kan menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu kan di samping kepercayaan agamanya juga ada kepercayaan yang lain, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah saya katakan tadi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada 3 kelompok, ada 3 bagian itu tadi, kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian. Salah satunya yang kerohanian adalah satu-satunya saat itu kerohanian Sabta. Jadi sangat mendukung sekali dengan adanya, dan itu merupakan para pendiri negara kita, founding fathers kita sudah menggambarkan atau melindungi segenap bangsa Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan sekarang pada saat ini negara benar-benar hadir bagi penghayat. Nah, jadi di Indonesia itu kan menganut hukum Undang-Undang 29 ayat 1 dan 2 Pak, yang berbunyi jika warga Indonesia yang beragama dapat beribadah menurut kepercayaannya. Ya. Jadi menurut Bapak itu toleransi itu penting atau tidak? Oh, penting sekali sih. Penting sekali. Kenapa tidak? Ya karena gimana ya? Setelah saya utarakan yang tadi itu mengenai toleransi itu, karena di ajaran Sabta Dharma ini sudah ada pakem bakunya diri sendiri. Jadi Sabta Dharma ini yang dinamakan Sabta Dharma itu adalah yaitu tadi Owala 7 dan simbol pribadi serta sesanti itu. Jadi Sabta Dharma itu yang dinamakan orang Sabta Dharma itu kalau orang itu bisa menjalankan di dalam struktur Owala 7 tadi. Nah, di dalam menghayati kepada Yang Maha Kuasa itu dengan jalan sujud melalui simbol pribadi penelitiannya. Kalau kedua-duanya itu sudah dijalankan semuanya, simbol pribadi diteliti, terus di dalam kehidupan sehari-hari melalui dengan yaitu tadi melalui Owala 7. Nah, kita mesti akan menjadi itu tadi sesanti di mana saja, kepada siapa saja warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya. Itulah idam-idaman Sabta Dharma.
Menurut Bapak, apakah di wilayah Sabto Darmo ini para warga sudah menerapkan toleransi gitu Pak? Yang artinya bagaimana? Apakah warga Sabto Darmo pada lingkungan apa bagaimana? Lingkungan sudah menerapkan toleransi. Kalau lingkungan sudah benar-benar toleransi, karena gimana ya? Dulu sebelum ada undang-undang yang seperti Adik berikan tadi, itu warga Sabto Darmo sangat takut dan tertutup. Karena apa? Karena pemerintah menganggap kalau Sabto Darmo ini ajaran sesat. Nah, setelah Sabto Darmo ini mendapatkan izin atau mendapatkan undang-undang dari pemerintah yang baru ini, nah itu baru terbuka Sabto Darmo. Dan semua warga sekarang sudah tahu semua. Jadi toleransinya sekarang sudah bagus sekali. Iya, saling membantu. Apalagi kalau pas hari-hari ada event-event gitu, warga lingkungan sini sama membantu. Dan lagi pula warga Sabto Darmo sendiri juga kalau ada event-event yang penting itu selalu memberikan sembako, terus ya tahun 2 kali pasti. Dan lagi pula lingkungan sini Sabto Darmo ini selalu membantu apa korban warga.